Assalamualaikum, selamat berjumpa kembali rekan-rekan pionir semuanya dengan Kampung Kripto Jember channel milik kita bersama. Hari ini kita tetap membahas informasi yang update setiap hari ya. Informasi yang setiap hari kita ikuti, informasi yang setiap hari kita harapkan memberikan pencerahan untuk kita semua dalam mengikuti proses perjalanan Pi Network menuju ke arah open mainnet seperti itu. Langsung kita kupas bersama. Pi bertujuan untuk memungkinkan sebagian besar orang di dunia memiliki cryptocurrency dengan menambang di ponsel mereka. Jaringan Pi akan digunakan untuk pasar P2P-nya yang akan digerakkan oleh komunitas dan inklusif, mengizinkan siapapun untuk mengirim dan menerima token Pi. Pi masih gratis, jangan ketinggalan. Jadi mumpung Pi Network ini masih gratis dan kita menambahnya masih mudah ya, dengan ponsel kita sudah bisa menambang. Mari untuk rekan-rekan pionir yang punya saudara atau teman atau kolega lah ya yang belum menambang Pi, diajak mereka untuk menambang Pi mumpung masih gratis seperti itu ya. Ketika nanti sudah bernilai, mungkin tidak seperti ini lagi, prosesnya sudah berbeda lah ya dengan proses yang sekarang masih dalam taraf penggodokan lah ya untuk menuju ke arah open mainnet seperti itu. Jadi prosesnya mungkin nanti berbeda ketika Pi sudah berjalan setelah fase open mainnet dan sekarang masih belum ke arah fase mainnet. Jadi nanti berbedanya di dalam sistem proses penambangannya. Jadi monggo masih gratis, monggo yang masih punya rekan saudara yang belum menambang Pi diajak, barangkali mereka belum menambang, kasih informasi yang jelas, ajak mereka menambang mumpung Pi masih gratis supaya nanti tidak menyesal seperti itu ya. Lanjut ke informasi yang kedua. Di informasinya ini semakin hari semakin memberikan kita wawasan ya, semakin kita memberikan pencerahan untuk kita mempelajari sistem Pi ini semakin dalam, semakin bisa dipelajari, semakin bisa dimengerti seperti itu ya. Setelah Pi Network memasuki fase mainnet terbuka atau open mainnet, firewall saat ini yang mencegah akses eksternal akan dicabut pada tahap itu. Tidak ada yang mencegah pertukaran atau dompet eksternal terhubung ke mainnet Pi. Kalau sudah siap, semua orang akan tahu. Jadi di saat nanti open mainnet sudah diluncurkan, semua orang akan tahu. Tapi berbedanya di saat itu pertukaran Pi atau pertukaran dalam dompet Pi Network di dalam proses barter atau proses transaksi, di situ tidak ada yang bisa mencegah intinya ya, tidak ada yang bisa mencegah untuk transaksi dan barter, dan di situ ada kebebasan untuk kita yang sudah lolos KYC, yang sudah balance koinnya, itu diberikan kebebasan untuk bertransaksi barter di dalam Pi browser lah ya, dengan dompet atau wallet yang kita punya seperti itu. Dan bagi mereka yang belum KYC dan masih baru bergabung dengan Pi, nah mereka harus bersabar menunggu KYC. Terus di dalam menunggu undangan KYC lah ya, atau proses KYC, mereka harus tetap bisa optimis dalam mengikuti prosesnya seperti itu. Jadi itu informasinya ya. Jadi setelah memasuki fase mainnet terbuka, firewall saat ini yang mencegah akses eksternal akan dicabut. Pada tahap itu tidak ada yang mencegah pertukaran atau dompet eksternal terhubung ke mainnet Pi. Jadi kalau sudah siap semua orang akan tahu. Jadi harus berhati-hati ketika nanti kita sudah punya koin Pi yang sudah balance di wallet kita, ketika kita mengadakan transaksi, mengadakan barter seperti itu ya, dengan barang atau jasa, kita harus berhati-hati dalam melepaskan koin kita. Karena di situ ada kebebasan dan tidak ada batasan. Kita mau transaksi, kita mau barter, tidak ada batasan rekan-rekan. Jadi kemerdekaan buat kita yang sudah lulus KYC dan koinnya sudah balance di wallet kita ya. Tapi di situ kita harus garis bawahi, kita harus tetap berhati-hati dalam melakukan transaksi. Meskipun di situ ada kemerdekaan atau kebebasan untuk kita melakukan transaksi ketika fase mainnet terbuka diluncurkan seperti itu. Terus kita memberikan informasi ke rekan kolega atau saudara kita, masih ada waktu ya seperti ini. Mengejar orang tentang blockchain dan jaringan Pi, kami menyebarkan berita ke seluruh dunia. Jadi ini contoh bagi
rekan-rekan pionir yang masih berusaha memberikan informasi kepada saudara, kolega, atau teman-temannya yang masih belum bergabung dengan Pi Network. Jadi mereka masih berusaha memberikan informasi dan memberikan wawasan ketika nanti Pi Network ini sudah launching atau sudah memasuki fase mainnet terbuka, itu sistemnya sudah berbeda dengan saat sekarang yang masih gratis dan masih bisa ditambang dengan ponsel dengan mudah seperti itu ya. Jadi ini sudah tanda-tanda yang sangat baik untuk kita semua. Mari kita memberikan informasi kepada rekan dan saudara kita atau kolega kita yang masih belum bergabung dengan Pi, segera bergabung, masih gratis dan masih mudah, bisa diakses atau ditambang di ponsel kita. Bagi mereka yang belum KYC, mudah-mudahan nanti cepat dapat undangan KYC. Yang belum bergabung, mudah-mudahan cepat bisa diberikan wawasan bahwa mereka segera bergabung. Dan bagi yang sudah KYC, saya ucapkan selamat ya, karena yang sudah KYC dan sudah balan koin Pi-nya, ya mudah-mudahan ini tidak akan lama lagi akan ada berita baik untuk mereka semua atau untuk rekan-rekan pionir yang sudah KYC dan yang sudah balan koin Pi-nya di walletnya masing-masing. Berita baiknya ya kita nanti untuk awal-awal di dalam proses ini menuju ke arah mainnet terbuka, yaitu ya kita sudah bisa bebas barter di marketplace atau jasa atau platform jasa atau platform yang lain lah ya, kita bebas barter. Terus di saat nanti mainnet terbuka diluncurkan oleh Core Team, kita sudah bisa bertransaksi dimanapun kita bisa di platform-platform yang sudah bergandengan tangan dengan Pi Network seperti itu ya. Dan di situ sudah ada nilai harga, atau katakanlah sebelum fase mainnet terbuka nanti sudah diluncurkan atau diturunkan harga atau nilai koin Pi berapa per koinnya. Itu suatu harapan kita menjelang fase mainnet terbuka diluncurkan, kita sudah punya pegangan seperti itu ya, sudah punya pegangan bahwa koin Pi sudah ada nilainya atau koin Pi sudah bernilai berapa per koinnya seperti itu. Itu harapan kita. Mudah-mudahan Core Team cepat meluncurkan antara nilai koin Pi berapa dulu atau fase mainnet terbuka yang diturunkan, setelahnya baru nilai yang diturunkan. Tapi harapan kita nilai dulu yang diturunkan, setelah itu fase open mainnet atau mainnet terbuka diluncurkan oleh Core Team seperti itu ya, harapan kita semuanya. Dan mudah-mudahan ini cepat terrealisasi di saat waktu yang tidak akan lama lagi. Atau katakanlah kalau kita mengikuti musim dingin di belahan bumi utara, ya kita mungkin awal tahun kita sudah menjelang atau memasuki arah mainnet terbuka. Tapi kalau kita mengikuti fase musim dingin di belahan bumi selatan, berarti kita di bulan Juni kita baru menyongsong arah ke fase mainnet terbuka seperti itu ya. Mudah-mudahan kita nanti diikutkan ke ini ya, belahan bumi bagian utara ya, tidak diikutkan ke belahan bumi bagian selatan ya. Jadi kita lebih cepat memasuki atau menerima atau menyongsong atau melakukan transaksi di fase mainnet terbuka lebih cepat seperti itu ya, daripada kita menunggu lama-lama. Mudah-mudahan Core Team memberikan kebijaksanaannya di fase mainnet terbuka ini diluncurkan di arah atau mengikuti musim dingin di belahan bumi bagian utara ya. Kalau kita mengikuti belahan bumi bagian selatan, berarti kita nanti di pertengahan tahun baru menuju ke arah mainnet terbuka seperti itu. Mudah-mudahan kita berdoa yang terbaik untuk kita semuanya bahwa proses Pi Network ini segera selesai, segera terrealisasi, dan mudah-mudahan informasi ini bermanfaat untuk kita semua. Sampai ketemu lagi di informasi yang lebih update lagi esok hari. Terima kasih rekan-rekan semuanya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.